fokus pada beberapa hal terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama adalah bahwa nanti karena ini Pak Arif mungkin baru pertama kali ya, pertama kali berjumpa ya dengan teman-teman semua, karena di semester 1 mungkin kita belum bertemu ya. Jadi di semester ini, baru semester ini kita bisa bertemu, maka nanti alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan melakukan kontrak perkuliahan ya, kontrak perkuliahan, sehingga nanti kita sepakati bersama dan teman-teman juga mempunyai gambaran yang utuh ya berkaitan dengan proses pembelajaran atau perkuliahan yang berlangsung selama 1 semester ke depan, begitu ya. Kemudian yang ketiga, nanti Pak Arif juga akan memandu teman-teman semua ya. Ini berkaitan dengan penggunaan Moka ya. Moka mungkin teman-teman sudah familiar ya. Nah, namun sampai saat ini Pak Arif mohon maaf, ternyata Moka saat ini sedang mengalami maintenance ya. Jadi masih dalam proses perbaikan, sehingga nanti ketika di tengah-tengah perkuliahan kita Moka sudah bisa diakses, maka Pak Arif akan memandu teman-teman semua untuk mengakses aplikasi Moka ya sesuai dengan standar yang ada gitu ya. Jadi ini mungkin teman-teman di semester 1 dulu sudah ada beberapa dosen yang menggunakan Moka tersebut ya. Namun nanti kita akan mencoba menggali lebih dalam terkait dengan Moka tersebut. Kemudian yang ketiga, teman-teman semua, nanti kita akan membahas ya beberapa teori-teori yang atau beberapa kajian-kajian ya, yang mana nanti akan kita bahas ya selama 1 semester ini, karena mata kuliah kita ini mata kuliah yang bobotnya adalah 3 SKS ya. Jadi 3 SKS. Nah, nanti Pak Arif juga akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan 3 SKS begitu ya. Kemudian apa yang menjadi tanggung jawab ya. Tanggung jawab dan juga kewajiban dari teman-teman semua ketika kita kuliah dengan beban sebesar 3 SKS ya. Nah, kemudian perlu kita sampaikan juga bahwa nanti ya kita juga perlu mensepakati, salah satunya adalah di dalam kontrak perkuliahan yang akan kita buat nanti gitu ya, itu mensepakati berkaitan dengan berbagai hal ya, mulai dari sistem penilaian ya, kemudian tata tertib selama perkuliahan gitu ya, kemudian juga beberapa aspek yang lain ya, sehingga nanti teman-teman semua kita secara bersama-sama bisa mengetahui ya aturan main dan saling mengingatkan begitu ya. Karena teman-teman semua di sini tidak hanya belajar berkaitan dengan keilmuannya saja ya. Teman-teman juga belajar berkaitan dengan sikap ya, perilaku, keaktifan ya. Jadi ada 3 unsur penilaian sebenarnya. Yang pertama adalah kognitif ya, itu adalah pengetahuan teman-teman semua. Ada juga afektif ya, dan juga ada psikomotor. Nah, afektif ini nanti yang berkaitan dengan sikap ya. Nah, ini sikap ini adalah sesuatu hal yang harus dibentuk sejak awal, harus dibiasakan ya. Jadi teman-teman, kita bisa bisa berbuat baik atau tidak itu sebenarnya kuncinya hanya ada di pembiasaan. Kita dibiasakan enggak berbuat baik gitu ya. Seperti teman-teman, misalkan teman-teman punya kawan ya, yang mungkin dia sering menggunakan tangan kiri ya, atau mungkin istilah kita adalah kidal ya. Sebenarnya kidal itu bukan suatu kondisi di mana dia memang sudah bawaannya seperti itu, bukan ya, atau otak kanannya lebih bagus daripada otak kirinya gitu, bukan sebenarnya. Sebenarnya kidal itu terbentuk juga karena pembiasaan itu tadi ya. Maka teman-teman semua, dengan kita
terbiasa ya, dengan kita terbiasa nanti itu akan membentuk sebuah karakter yang baik gitu ya. Mungkin teman-teman saat ini ketika diminta untuk berbicara, sebagian teman-teman mungkin masih brodal-gradul gitu ya di hadapan kawan-kawan yang lain gitu ya. Nah, itu sebenarnya bukan karena teman-teman tidak mampu ya, tapi karena teman-teman itu masih belum terbiasa saja ya gitu. Jadi maka salah satu kunci kita membentuk karakter seseorang adalah dari pembiasaan. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, maka teman-teman untuk pengantarnya mungkin Pak Arif tidak perlu panjang dan lebarkan ya. Kita mungkin langsung saja fokus di kegiatan perkenalan ya. Nah, di sini Pak Arif ya nanti akan meng-share ke teman-teman semua terkait dengan profil dosen gitu ya. Profil dosen yaitu siapa sih Pak Arif gitu ya. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya. Tak carikan link-linknya yang sesuai gitu ya. Nah, ya, saya akan mencoba share screen ya. Oke. Nah, sudah terlihat teman-teman? Sudah ya. Nah, jadi teman-teman, ketika kalian lupa gitu ya dengan siapa dosen pengampu kalian gitu ya, siapa yang kemarin Pak ini Pak itu gitu kan ya. Nah, maka teman-teman semua ketika kalian lupa silahkan kalian berkunjung ke website ya, ke situs dosen.unima.ac.id ya. Di sini nanti teman-teman bisa mencari di tombol dosen tetap. Ya, jadi ini dosen tetap ini dosen yang sudah resmi berada di Unima, gitu ya. Kemudian di sini silakan pilih program studi sesuai dengan asalnya, karena di dosen di PGSD itu tidak semuanya hadir dari prodi PGSD ya. Ada juga beberapa dosen dari fakultas lain. Nah, di sini kalian bisa mencari di prodi PGSD, prodi guru SD, gitu ya. Nah, di sini kalian bisa untuk profil Pak Arif ada di sini ya. Jadi di Arifiat Purnanto ya, MPD, kemudian di sini ada detail ya. Maka di sini kalian akan mendapatkan berbagai informasi berkaitan dengan kondisi Pak Arif, insya Allah up to date gitu ya. Jadi teman-teman, saya kenalkan juga bahwa di sini setiap dosen itu mempunyai 2 nomor identifikasi. Yang pertama adalah NIDN ya, dan yang kedua adalah NIK. Ya, ini salah ketik yang ini. NIDN itu adalah nomor induk dosen nasional. Jadi kalau misalkan teman-teman semua itu diampu oleh dosen ya, yang dia belum memiliki NIDN, nah maka bisa jadi dia bukan seorang dosen yang resmi secara nasional ya. Bisa jadi dia adalah dosen kunjungan maksud dosen sementara atau mungkin dosen tamu gitu ya, sehingga dia tidak memiliki NIDN. Kemudian kalau NIK ya, ini nomor induk karyawan, jadi ini identifikasi yang ada di universitas ya. Jadi kalau teman-teman ingin mencari ya, mencarinya di sana ya, ini di universitas. Tapi kalau nasional kalian bisa mengeceknya di PDDikti ya. Nanti menggunakan NIDN, maka nanti kalian akan ditampilkan profil dosen tersebut ya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini Pak Arif memang home base-nya ya, ini namanya home base. Itu Pak Arif di PGSD dan saat ini diamanahi menjadi wakil dekan begitu ya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan wakil dekan? Jadi wakil dekan itu pembantu dekan ya. Jadi saya membantu, mungkin teman-teman sudah pernah diampu oleh Prof Japar ya. Nah, di sini Prof Japar itu selaku dekannya dan di sini Pak Arif selaku
wakil dekannya, ya, yang membantu pengelolaan di tingkat fakultas, ya. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang belum mengetahui struktur yang ada di universitas itu ya. Jadi secara struktur itu adalah yang paling tinggi adalah rektor, ya. Rektor didampingi oleh BPH, ya. Kemudian diturunkan menjadi wakil rektor. Nah, di bawah wakil rektor itu ada dekan, ya. Nah, di bawah dekan ada wakil dekan, bawah wakil dekan nanti ada kaprodi, seperti itu, dan seterusnya. Nah, mungkin perlu Pak Arif sampaikan juga bahwa berkaitan dengan wakil dekan, biasanya teman-teman jika ingin konsultasi berkaitan dengan banyak hal ya, permasalahan-permasalahan, kalau biasanya Pak Arif untuk komunikasi yang biasa kita lakukan dengan mahasiswa itu secara menyeluruh adalah berkaitan dengan biasanya masa-masa registrasi kemarin gitu ya. Itu teman-teman ketika mengajukan dispensasi atau mungkin ada penundaan pembayaran, nah itu salah satunya nanti interaksinya dengan Pak Arif terlebih dahulu gitu ya. Jadi setelah orang tua DPA ya, setelah DPA nanti bertemu dengan Pak Arif untuk menentukan besaran nominal. Nah itu nanti akan kita komunikasikan dengan universitas seperti itu. Dan masih banyak lagi ya teman-teman, kerjaannya lumayan ya. Nah, selanjutnya adalah di sini riwayat pendidikan. Saya sudah dituliskan di sini bahwa S1 saya ada di UMS ya, dan S2 saya ada di UNY. Saya yakin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan dua universitas ini. Pengalaman penelitian ada beberapa ya, tapi di sini saya jarang mengupdate ya. Nanti kalau update-annya kita bisa melihat di Scholar ya. Jadi teman-teman semua berkaitan dengan bidang keahlian, nanti teman-teman bisa melihat profil dosen itu di Google Scholar ya. Nah, ini adalah beberapa riset yang sudah pernah saya lakukan begitu. Kemudian ini adalah jumlah citasinya. Jadi alhamdulillah tulisan-tulisan saya yang sudah pernah saya buat gitu ya, itu alhamdulillah dimanfaatkan oleh beberapa orang ya. Saat ini ada 53 citasi ya. Nah, ini menjadi apa? Semacam salah satu prestasi yang diperoleh oleh setiap dosen. Jadi teman-teman, ketika teman-teman semua ingin melihat keahlian dosen itu ya, salah satunya teman-teman bisa melihatnya dari Google Scholar ini. Ya, jadi bisa ya nanti mungkin teman-teman akhirnya akan apa ya, menelisik gitu ya. Sebenarnya dosen ini keahliannya di apa sih gitu. Nah, ini Pak Arif masih campur-campur ya. Jadi masih suka berpetualang gitu ya. Kemudian beberapa pengalaman penulisan proposal apa ya, proceeding ya, pernah Pak Arif ikuti baik nasional ataupun internasional ya. Kemudian ini jurnal, buku pernah beberapa kali nulis, HKI ya. Kemarin produk terakhir saya adalah Derrida Dua Alfabet ya, ini pengembangan media pembelajaran bahasa juga ya, yang mana salah satu konsepnya ya kita belajar dari konsep dasar bahasa Indonesia. Kemudian untuk prototipe belum, pengabdian ada beberapa, penghargaan belum, organisasi profesi ada di di dosen PGS di Indonesia, dan pelatihan ada beberapa ya. Itu terkait dengan profil. Nanti teman-teman kalau misalkan ada yang lupa begitu ya, ada yang lupa untuk melihat profil dosennya, teman-teman semua bisa menggali via dosen.unima.ac.id begitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini saya juga mau menunjukkan juga bahwa kalian juga bisa melihat prestasi ya, atau mungkin dosen-dosen yang mengampu kalian itu seberapa dahsyat secara nasional gitu ya. Itu kan kalian bisa mengakses di sinta.ristekbrin.go.id. Nah, nanti tuliskan saja nanti nama Pak Arif di situ, atau dosen lain yang mengampu di kelas kalian gitu ya, ditelisik. Nah, di sini akan muncul pemeringkatannya baik secara nasional maupun secara institusional gitu ya. Jadi ini rank in nasional ya. Jadi Pak Arif itu di nasional itu ranking
48.000 ya. Ini nggak tahu ini dosennya ada berapa ini ya. Tapi selama 3 tahun terakhir ini ranking 56.000 gitu ya. Nah, rank in affiliation ya, ini alhamdulillah ranking 69 ya. Di selama Pak Arif berada di Unima gitu ya. Tetapi selama 3 tahun terakhir saya ranking 102 ya. Kalau dosen Unima itu ada sekitar 300-an ya. 300-an. Nah, maka di situ teman-teman semua ya, saya kenapa Pak Arif menunjukkan itu gitu ya. Dan wah, Pak Arif ini pamer sebenarnya bukan ya. Jadi kenapa Pak Arif menampilkan itu? Karena teman-teman semua, saya berharap bahwa mahasiswa-mahasiswi Unima ini besok ke depannya juga akan bisa menuliskan profilnya di laman Google gitu ya. Coba teman-teman semua cari di laman Google ya, ketikkan nama kalian. Misalkan seperti ini. Nah, apakah yang muncul pertama kali itu Facebooknya, atau Twitternya, atau Instagramnya, ya, atau yang lainnya, ya, atau yang lainnya. Maka teman-teman semua di sini ketika ini hanya contohkan saja ya, ketika kita mengetikkan nama misalkan Pak Arif mengetikkan ini ya, mengetikkan nama Pak Arif nih. Alhamdulillah sekarang profil saya sudah berubah ya. Profil saya yang muncul pertama kali adalah di Google Scholar-nya. Saya juga punya website ya, mungkin yang nanti bisa diakses ya. Dan juga ini ada beberapa pengalaman yang lain. Sehingga alhamdulillah Facebook saya sudah bisa terkalahkan dengan beberapa karya saya yang berikutnya. Ya. Nah itu teman-teman, search engine Google itu kan database-nya banyak sekali ya. Nah, maka di sini ketika kita mengetikkan nama kita kemudian kita munculnya adalah sesuatu yang berbeda dari yang lain gitu ya. Maka ini akan menjadi menarik untuk ke depannya gitu ya. Nah, sehingga teman-teman semua besok ketika lulus ya, nama kalian dicari di Google gitu ya. Nah, itu nanti akan munculnya apa ya kan? Kalau misalkan munculnya contoh ya, kita mencari satu nama gitu ya, kemudian munculnya Facebooknya diklik, dibuka, isinya ngeluh terus gitu ya. Nah, maka itu stakeholder juga akan takut, waduh ini kayaknya mbaknya yang ini baperan deh kayaknya gitu ya. Nah, itu akhirnya akan dampaknya juga tidak baik ya. Nah, maka teman-teman semua, ini kalau Pak Arif menyampaikannya mumpung teman-teman semua itu masih semester 2 ya kan. Kalau sudah semester akhir kan sudah dekat dengan yang namanya stakeholder ya, pengguna lulusan kan. Wah, ini lebih kelimpungan lagi karena tidak bisa mengubah profil di Google itu dalam waktu yang singkat ya. Dan Pak Arif mengubah profil itu bisa sampai hampir ini 5 tahun ini ya. Jadi 3 tahun itu saya set kemarin masih munculnya Facebook. Kok Facebook terus toh kayak gitu toh. Nah, akhirnya saya mencoba membuat karya-karya yang itu bisa diliput, kemudian bisa ditempelkan di website, kemudian dicari banyak orang ya. Nah, itu akhirnya alhamdulillah bisa mengubah profil kita di dunia maya seperti itu ya. Nah, maka silahkan teman-teman semua nanti ke depannya teman-teman semua harus lebih semangat gitu ya untuk bisa menuliskan karya, karena ini kan teman-teman usianya berapa sekarang? 18 19 tahun ya. Oke, jadi 19 tahun. Sedangkan Pak Arif sekarang sudah usianya 33 tahun ya. Jadi saya sudah separuh perjalanan hidup saya itu sudah terlampaui gitu ya. Nah, ini Pak Arif sudah banyak mikir juga. Wah, ini kayaknya harus persiapan di akhirat juga ini saya gitu kan. Nah, maka teman-teman yang masih panjang ya, kalau standar umur orang itu adalah 60 tahun gitu ya, maka teman-teman semua ini sudah melalui sepertiga dari proses perjalanan hidup gitu ya. Nah, 2/3-nya mau diisi apa gitu kan. Nah, itu jadi harus bisa lebih konsentrasi lagi, fokus lagi gitu. Nah, begitu teman-teman. Kemudian untuk nomor HP ya, nomor HP saya ketikkan saja di kolom chat ya. Nanti
Teman-teman semua langsung bisa di copy. Nah, ini silahkan di save saja. Nanti kalau ada hal-hal yang mau dikomunikasikan, bisa langsung WhatsApp ya, ataupun kalau Telegram Pak Arif jarang buka ya, jadi nanti WhatsApp saja ya, agar nanti komunikasinya lebih efektif seperti itu. Nah, itu profil dari Pak Arif. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan profilnya. Tidak ada ya, insya Allah ya. Yeah. Baik, selanjutnya, nah ini ada 46 mahasiswa ya. Nah ini mungkin Pak Arif juga pengen kenal nih satu-satu nih ya, biar nanti mungkin ada teman yang lain yang lupa juga ya. Nah ini saya, nah kita untuk efektifnya saja ya, untuk efektifnya saja, mungkin teman-teman semua bisa menuliskan nama ya, kemudian alamatnya ya, kemudian nama, alamat ya, kemudian prinsip hidupnya. Nah, prinsip hidupnya. Jadi atau moto ya, moto hidup, moto hidup. Nah, ini silahkan diketikkan di kolom chat ya. Nanti sambil kita identifikasi gitu ya. Sambil kita identifikasi. Oke, silahkan bisa diketikkan satu persatu ya. Nah, sudah, yuk dikirimkan ya di kolom chat ya, profilnya ya. Nama siapa, alamatnya di mana, moto hidupnya. Dilengkapi ya Mbak Serin Dinda Kirani, alamatnya di mana, Mas Satrio.
Ya, ini ada Mbak Syifa Cinanti ya. Mbak Syifa Cinanti dari Bandungan ya. Mbak Syifa, boleh di-on kan Mbak kameranya? Syifa Cinanti. Ya, dari Bandungan Mbak. Ya, Ya, Pak. oke. Be yourself ya, jadilah dirimu sendiri. Pernah jadi orang lain Mbak? Ya, Enggak. Ya, oke. Kemudian ini ada Mbak Ulya Nur Husaini ya dari Mejing 3. Oh, Candi Mulya ini. Mbak Ulya sudah panen durian belum ini? ya, belum. Belum ya. Ya, Oh, nggak ada durian ya. Daerahmu belum anu ya. Oke. Moto hidupnya bagus. Berbuat kebaikan sekarang, maka beribu kebaikan akan mendatangi di masa depan. Ya, subhanallah. Luar biasa ya. Oke, selanjutnya adalah Mas Satrio Wisnu Herlambang. Wah, ini dari Gadon Banjarsari. Windusari ya. Luar biasa banyak. Windusari itu ya, Windusari yang anu ya Mas ya. Apa namanya? Atas itu ya. Saya pernah dulu KKN di sana ya. Ya, itu kalau Windusari itu jadi atasnya Kaliangkrik, bener ya? Bener Mas Satrio. Oke, di Windusari ya. Ke Windusari, Kaliangkrik ya. Nah, ke sana. Moto hidupnya janganlah pernah mengeluh, teruslah berusaha. Wah, semangat ya. Oke, selanjutnya adalah Mbak Fadri ya. Nur Arham, ini dari Donorejo ya. Donorejo Secang ya, Secang Magelang. Oke. Belajar untuk jadi lebih baik. Oh, ini Mas Fadri ya. Oh, Mas Fadri, maaf. Kayak kemarin WA saya juga keliru tadi ya. Soalnya dulu saya pernah punya mahasiswa namanya Fadri itu perempuan, Mas. Iya. Yang angkatan berapa ya? 2016 kalau nggak salah. Iya, maaf. Belajar untuk jadi lebih baik. Kemarin lancar ya, Mas ya? Untuk anunya ya. Oke, alhamdulillah. Maaf sedikit slow respon kemarin ya. Oke. Selanjutnya ada Mbak Salma Runaina. Nah, ini dilengkapi ya, Mbak ya. Ada Mbak Lestiarini ya. Mbak Lestiarini ini dari Wonosari Gunung Pring Muntilan. Wah, Wonosari ya. Tak kira Wonosari hanya ada di mana itu? Jogja ya. Ternyata sini ada juga ya. Gunung Pring Muntilan ya. Meraih kesuksesan dengan penuh keyakinan. Wah, pengen jadi apa Mbak? gimana, Pak? Pengen jadi apa? Guru SD. Ya, oke. Ini teman-teman belum tentu ya besok itu jadi guru SD ya. Bisa jadi dosen juga bisa ya. Pak Arif ini kesasar dulu juga. Awalnya pengen jadi guru SD, tapi setelah apa mendalami ternyata pengen jadi dosen gitu ya. Semoga teman-teman besok juga kebablasan gitu ya. Kemudian Mbak Diah Ayu ini dari Papowan Madureso. Oh, ini Temanggung. Sama pasarnya jauh, Mbak. Sama pasar Temanggungnya jauh. Jauh ya. Oh, oke. Banyak sana kopi atau masih tembakau? Yang tenang, yang atas, Pak. Oh, atas. Ya. Yeah. Siap. Motivasinya adalah jangan menunggu waktu karena waktu tidak akan menunggumu. Cie.
Ini kenapa Mbak kok waktu tidak menunggumu ini? Iya. Selanjutnya adalah Nur Oktaviana ya dari Pager Mbak Teh Candi Mulyo ya. Mbak Teh Candi Mulyo. Oke. Motivasinya adalah menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Wah, ini mulia ya. Harus jadi yang bermanfaat, betul. Jadi tidak merepotkan ya Mbak ya, tapi bermanfaat untuk orang lain. Fahri Saiful Anam ya, ini dari Sukorejo. Hah? Kendal? Iya Mas, Mbak Mas Fajri ya? Mas Fahri ya? Iya, Mas Fahri dari Kendal Mas? iya. Wow. Kendalnya mana Mas? Korjo. Sukorejo. Oh, saya dulu pernah di SMA 1 Kendal ya. Tes CPNS yang membuahkan hasil gagal ya. Oke. Moto hidupnya jangan pernah bosan menjadi orang baik ya. Betul ya, walaupun menjadi orang baik itu banyak ujiannya ya. Tapi nggak boleh bosan ya. Karena menjadi orang baik itu kalau kalau saya lebih lebih termotivasi untuk menjadi eh, apa ya? Ya sama dengan orang baik itu tadi ya. Tapi teman-teman mungkin bisa menjadi salah satu anu juga bahwa teman-teman itu menjadi manusia harus menjadi manusia yang bisa meneladani ya. Kalau meneladani dengan mencontohkan itu beda ya. Kalau mencontohkan itu masih bisa positif, masih bisa negatif, ya kan? Tetapi kalau meneladani itu sudah otomatis itu adalah hal yang positif, gitu ya. Nah, itu mungkin bisa jadi apa? Pegangan juga. Kemudian Sherin Dinda Kirani, ya, Mbak Sherin ini dari Kutoarjo Purworejo ya. Kutoarjo Purworejo. Nah, ini dekat nggak Mbak dengan pantai apa ya itu ya? Pantai Jatimalang. Nah, Jatimalang dekat. Oh ya. Sana ada pasar ikannya ya. Ada. Oh, tapi kalau dimasak di sana bisa ya? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Oke. Moto hidupnya jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Ya, ini siap menghadapi masa depan ini, ya kan? Oke. Mbak Dita Nur Afida ya, ini dari Dusun Jetis. Moto hidupnya adalah sukses bukanlah hal yang kebetulan, sebab kesuksesan terbentuk dari kerja keras, pembelajaran dan pengorbanan. Nah, saya setuju sekali ya. Jadi kesuksesan itu bukan suatu hal yang instan ya, tapi dia ada proses yang harus dilalui. Jadi apa ya, betul ya, tidak kebetulan ya Mbak Dita ya, memang harus dibentuk. Bahkan kalau teman saya itu ada yang berprinsipnya adalah, kan dia belum menikah ya, kemudian prinsipnya itu adalah bukan mencari jodoh ya, tetapi membentuk jodoh ya kan. Karena jodoh kita itu akan 11-12 dengan diri kita gitu ya. Nah, maka dia membentuk dirinya sendiri ya agar dia mendapatkan jodoh yang sesuai atau layak gitu. Keren. Nah, lanjut Mbak Diah ini dari Pakis juga ya, tetap berusaha, kegagalan adalah kunci dari kesuksesan ya. Betul juga ya, karena kesuksesan itu biasanya muncul dari atau dia tumpukan dari di atas kegagalan ya. Setelah kita banyak mencoba pengalaman, nah maka kesuksesan itu akan mulai muncul. Ada Mbak Agustin Sri Putri Utami ya dari Krajan Bandungan. Wah, ini Bandungan Community ini kayaknya. Selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki ya, betul ya. Jadi ini Mbak Agustin ini pasti suka tersenyum ya. Apapun yang terjadi tetap disyukuri. Mbak Siti Munawaroh dari Salaman Magelang ya. Jadikanlah hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini ya. Sama ya ini ya, kalimat setara ini ya. Hari ini lebih baik dari kemarin, esok lebih baik dari hari ini ya. Jadi motivasinya adalah untuk terus dan terus
menjadi lebih baik. Kemudian Mbak Siti Aminah, wow, ini lahiran Bandung ya ini ya. Ini Sunda ini. Iya betul, Mbak Siti Aminah. Iya, Pak. Oh iya, kayaknya memang anunya wajahnya Bandung-Bandung gitu ya. Kalau Bandung itu apa? Panggilannya apa? Tetap. Apa? Kalau kak gitu manggilnya apa? Gimana, Pak? Kalau manggil kakak, manggilnya gimana? AA. Aa ya. Kalau cewek, Teteh. teteh ya. Oke, masih bisa pakai bahasa Bandung? Bisa ya. Pindah di Magelang sejak kapan, Mbak? Habis lulus SMA pas saya ke Magelang. SMA, Hmm. SD kelas 4 tuh saya pindah ke Bogor. Hmm. SMP, SMA, terus sekarang kuliahnya di Magelang. Oh, itu ngikutin bapak gitu, anunya. Bapak aslinya Bogor, Bogor. dia itu Bandung. Ini Hmm. kebetulan mbaknya dapetin orang Jogja. Hmm. Oke, oke. Jadi logatnya juga masih ya nih ya, Bandung-Bandungnya. Cak dia gitu. Oke, paling nggak begitu banyak tahu ya. Oke, kesuksesan adalah buah dari usaha-usaha kecil yang diulang hari demi hari. Wah, keren ya. Jadi kesuksesan itu ya memang kita harus perintilan-perintilan kecil itu harus kita selesaikan ya. Jadi teman-teman jangan pernah mengabaikan masalah kecil ya. Masalah kecil itu bisa jadi akan menjadi besar di suatu saat nanti ya. Maka lebih baik menanam benih kebaikan ya kan. Karena dia akan besar di suatu hari nanti gitu kan. Kemudian ada Mas Muhammad Mukhlis ya. Ini dari Lungge Temanggung ya. Jadi Temanggung ini desanya namanya unik-unik ya, saya lihat ya. Ini kayaknya perlu kita teliti ya. Mas Mukhlis ya, moto hidupnya adalah setiap saat adalah yang terbaik. Wah, maksudnya lakukan yang terbaik ya Mas ya. Ya, karena hidup itu adalah kesempatan ya, kesempatan yang mungkin tidak bisa kita ulang gitu ya. Kemudian Mbak Dela Prila dari Keranggan Temanggung juga, jangan pernah berhenti sebelum kamu menggapai semuanya. Wah, jadi wah ini ngeri ya, jadinya harus terus gitu ya. Jadi jangan pernah stop ya. Ini mungkin termotivasi dari video-video pendek yang ketika menggali anu itu ya. Kurang satu cangkulan lagi dia sudah mendapatkan emas gitu ya. Nah, itu maka jangan pernah berhenti sebelum mencapai titik yang diharapkan gitu ya. Kemudian ada Mbak Anissa ya dari Sleman. Sleman ya, Sleman. Muara Pinang, Sumatera Selatan. Wah, selamat datang Mbak di Magelang, Mbak. Iya, Pak. Wah, ini jauh-jauh ya ini ya. Dulu tahu informasi dari mana Mbak? Unima Mbak? Dari mbaknya di sini. Oh, Mbaknya di sini. Oh, Mbaknya juga kuliah di sini. Iya, Iya, tapi jurusan. bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Oh, gitu. Terus akhirnya Mbak Anissa, wah ini, oh Sumatera Selatan itu juga anu ya. Namanya juga ada yang Anissa Nurul Santi gitu ada ya. Tak kira harus logat-logat sana gitu. Enggak ya. Ini Mbak, ya Mbak Anissa ini dari Sumatera ini jadinya. Iya, Onnya. Oh ya, belum balik ke Magelang ya. ini udah lewat, Pak. Oh, sudah loncat dari anu Sumatera Selatan ke Wonosobo ya. Daerah Kepil ya. Gimana Mbak di Magelang? Dingin atau Iya, ya enak di sini tau daripada di Sumatera? gimana Pak? Oh di Wonosobo ya. Enak di Sumatera. Oh enak di Sumatera. Kenapa enaknya di sana apa yang jadi ikonnya gitu? Yang dikangenin di sana apa? Suasananya di sana itu rame, kalau di sini sepi. Oh sini sepi ya. Oh Sumatera ramenya rame apa Mbak? Industri atau tempat wisata atau? Iya, orangnya rame,
Orangnya, banyak. oh gitu. Kalau di Magelang orangnya anu ya, kalem-kalem ya. Mm-mm. Kamu suka yang rame ya tentunya ya. Ya udah, nanti kita kapan-kapan rombongan ya ke Sumatera Selatan ya nanti ya. Ke Sumatera Selatan. Oke. Motonya adalah tetap bersyukur dalam menjalani kehidupan. Ya, tidak boleh lupa ya dengan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Oke, ada Mbak Rifda juga, Mbak Rifda Salwa. Ya, ini dari Mungkit Magelang. Inama al yusri yusro, betul sekali ini ya. Setelah kesulitan itu pasti datang kemudahan ya. Luar biasa. Memang harus seperti itu ya. Seringkali jadi gini, teman-teman, saya pernah membaca salah satu, mendengar ya di satu radio gitu, yang menyatakan bahwa salah satu kesuksesan orang itu salah satunya adalah banyak orang gagal itu ketika mereka menghadapi kesulitan kemudian berhenti. Ya, jadi dia menghadapi kesulitan kemudian berhenti. Padahal yaitu inama al yusri yusra itu tadi. Jadi setelah kesulitan akan datang kemudahan gitu ya. Nah, makanya banyak orang yang gagal itu karena mereka berhenti di titik yang salah. Ya. Harusnya mereka ketika menghadapi tantangan itu tadi, dia harusnya lanjut terus sampai pada dia di titik darah penghabisannya. Gitu. Ya. Dan itu terbukti dan akhirnya memang survei mengatakan ya bahwa kebanyakan orang memang gagalnya adalah ketika mereka menghadapi kesulitan itu tadi kemudian berhenti ya. Jadi teman-teman, kalau kalian sedang menghadapi suasana yang misalnya paling titik paling bawah ya, kalian ya harus segera bangkit gitu ya. Karena setelah itu akan datang kemudahan. Kayak grafik itu loh teman-teman. Grafik harga uang misalkan. Ini kan setelah naik mentok kan kemudian turun ya kan. Nah, maka teman-teman yang saat ini berada yang di posisi paling atas itu jangan terlena ya kan. Bisa jadi grafik kalian akan segera turun. Maka di sini bukan kita kemudian menyalahkan keadaan, bukan, tetapi kita harus bersiap-siap. Ya. Ada yang mengatakan roda itu berputar, ada yang mengatakan bahwa nasib itu bisa tertukar dan sebagainya gitu ya, bisa gantian dan sebagainya. Nah, maka teman-teman yang berada di titik paling bawah harus siap-siap naik ke atas gitu ya, gitu. Jadi jangan pernah menyerah gitu ya. Kemudian Mbak Irma belum nanya ya. Oh, ini Mbak Irma dari desa Singosari, Ambal, Kebumen. Wah, Kebumen lumayan ini, lumayan jauh ya. Mbak Irma, berbuat baiklah tanpa perlu alasan ya, tanpa perlu alasan ya. Yes, do everything ya, the best. Kemudian Mbak Hastuti Eliana ya dari Dukun ya, Dukun Magelang, tidak ada yang tidak mungkin terjadi ya, semuanya mungkin ya ini ya. Ya, jadi bisa jadi kondisi bisa berbalik dan sebagainya. Kemudian Mbak Dwi Putri, ini dari Temanggung, siapapun bisa jadi apapun. Ya. Nah, ini tergantung apa? Upaya kita. Nah, maka kita harus berusaha membentuk tadi ya. Mbak Dewi dari Candi Rota Temanggung, angkatlah kesedihan menjadi kekuatanmu. Wow, the power of apa ini? Kalau ada istilah the power of kepepet ya. Tapi ini kesedihan harus diangkat. Nah, ini ada satu tahap bahwa kita harus menghargai proses ya. Nah, menghargai proses. Jadi membalik sebuah keadaan itu tidak bisa serta-merta, teman-teman. Ya, berpikir positif itu tidak bisa serta-merta ya. Kita harus membuatnya menjadi sebuah proses gitu ya. Mbak Aya Amala ini dari Salaman Magelang, tetap berpikir positif ya. Lakukan yang bermanfaat dan jangan memaksa dirimu jadi apa yang orang lain mau ya. Nah, berbicara tentang berpikir positif ya, ini ada buku bagus ya buat teman-teman semua.
Nih, judulnya adalah terapi berpikir positif ya. Di sini kalian akan banyak menemukan keajaiban ya terkait dengan berpikir positif dari orang yang dia tidak sakit apa-apa, dia itu tiba-tiba menjadi sakit, ternyata yang sakit adalah pikirannya gitu ya. Dan dia sembuh secara psikologis ya. Jadi teman-teman, ilmu terkait dengan psikologis itu memang luar biasa gitu ya. Nah, di sini saya menemukan banyak keajaiban dan ini adalah buku yang ditulis oleh Dr. Ibrahim El-Fiqi. Jadi dia dari keluarga yang luar biasa juga, dari muslim yang taat juga ya. Itu dia membagikan kisah-kisahnya gitu ya. Kisah-kisahnya. Dan ini salah satu buku yang memotivasi saya untuk selalu berpikir positif ya. Sesuai dengan motonya Mbak Aya tadi ya, bahwa berpikir positif itu penting ya. Karena apa? Semakin teman-teman semua itu berpikir tidak, maka yang terwujud adalah tidaknya. Tetapi ketika teman-teman berpikirnya adalah bisa, coba, akhirnya bisa. Maka kita hanya butuh yang namanya habit, yaitu pembiasaan saja. Ya. Gitu. Nah, maka itu yang ya pokoknya banyak sih cerita dari sini yang menurut saya itu ya luar biasa memang. Gitu ya. Nah, kemudian ada Mbak Hanum Afifah ya dari Temanggung juga. Hidup itu cuma sekali, janganlah menyanyiakan hidupmu dengan berbuat hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini harus kita isi dengan hal-hal yang positif ya. Jadi yang bermanfaat. Oke. Mbak Reina yaitu semua impian dari Serumbung ya. Nah, ini Serumbung ini pusatnya pasir ini ya. Semua impian bisa terwujud jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Nah, ini sesuai dengan moto ada beberapa teman saya bahwa ketika kita punya niat, maka 99 keinginan kita itu akan 99% itu keinginan kita itu sudah tercapai, ya. Maka tinggal 1%-nya yang tadi, ya, agar keinginan kita itu bisa tercapai, ya. Jadi niat dulu, ya. Kemudian ada Mbak Kalimatus ya dari Tegalrejo ya. Dari Tegalrejo, Bismillahirrahmanirrahim, harus bisa sukses karena ada orang tua yang menanti kesuksesan kita. Iya. Betul ya. Jadi teman-teman kalau sukses itu sebenarnya bukan milik kalian saja ya, tapi orang tua itu juga sukses mendidik kalian, ya. Dan gitu. Kalian jadi apapun ya, orang tua itu menceritakannya luar biasa. Saya pernah ketemu dengan orang tua dengan berbagai macam karakter ya. Anaknya itu jadi cleaning service di suatu tempat saja, dia menceritakannya itu udah luar biasa, gitu ya. Anakku kerja ning kono Mas. Di mana? Misalnya di Gardena. Wah, gitu kan. Wah, gitu. Di sana dia apa, Bu? Ya, bantu-bantu resik-resik Mas gitu. Tapi ibunya itu ceritanya luar biasa gitu ya. Karena dia tahu pasti ketika dia melihat hal itu, yang dia lihat adalah oh itu jalur yang halal, dengan cara yang halal, dengan cara yang baik seperti itu. Jadi dia tahu seperti itu. Maka teman-teman kesuksesan teman-teman itu adalah bagian dari kesuksesan dari orang tua, ya kan? Gitu. Karena doa mereka itu juga luar biasa. Nah, mumpung ini bahas orang tua ya, ini mungkin tips saja buat teman-teman ya. Terkait dengan pry booster ya. Tak kasih istilah pry booster saja. Ini teman-teman semua kan masih punya orang tua ya. Orang tuanya ya semoga masih komplit semuanya. Jadi teman-teman semua dalam Al-Qur'an kan dituliskan bahwa doa yang paling ijabah itu adalah doa orang tua kepada anaknya, ya kan? Dan doa yang ijabah juga adalah doa anak kepada orang tuanya, gitu kan. Nah, dulu Pak Arif waktu berada di titik 0, ya saya udah ibaratnya sudah berada di titik yang paling rendah. Saya pernah merasakan itu. Salah satu pry booster saya adalah ketika saya meminta doa untuk orang tua saya, gitu ya. Jadi ketika teman-teman punya cita-cita, misalkan kalian ingin jadi direktur misalkan, ya. Kalian pengen jadi direktur, maka sampaikan keinginan kalian itu kepada orang tua kalian, kemudian kalian minta didoakan, gitu ya.
terkait dengan hal tersebut. Intinya minta dikasih lancar dan sebagainya, minta itu dan minta didoakan setiap waktu-waktu ijabah gitu ya. Setelah sholat, kemudian di pagi hari, sepertiga malam ya, itu diamalkan. Nah, kemudian kalian juga sama, mendoakan juga ya. Tetapi doanya ditambahi satu, yaitu ya Allah, kabulkanlah segala permintaan yang diminta oleh orang tua saya. Ya, maka teman-teman semua itu sangat beruntung ya ketika teman-teman semua saat ini masih punya ayah dan ibu, ya paling tidak ibu ya, atau mungkin paling tidak ayah. Dengan cara itu insya Allah langkah kalian akan lebih dimudahkan gitu ya. Gitu. Nah, itu lebih istiqomah. Nah, maka ya sayangilah bapak ibu kalian gitu ya. Karena bagaimanapun mereka adalah bagian dari kehidupan kalian gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini ada Mbak Anissa dari Depok Sleman. Wah, alhamdulillah. Akhirnya ada dari Jogja ya ini ya. Mbak Anissa? Ya, Pak. Oh iya. Alhamdulillah ya, selamat datang di Magelang ya. Ya. Oke. Ini di Gang Santan, Kalongan, Maguwoharjo ya. Prinsip hidupnya bahagialah dengan caramu sendiri dan untuk diri sendiri. Dengan cara sendiri untuk diri sendiri. Oke. Kemudian Mbak Devi Salsabila ya, ini dari Kerincing Secang. Aku adalah pusat dari segala aspek kehidupanku. Jika aku bahagia, maka kehidupanku dan sekitarku akan lebih menyenangkan dan bahagia juga. Wah, ini udah nyicil ini sastra ini ya. Sudah puitis ini kayaknya. Suka nulis puisi Mbak Devi? Iya, Pak. Iya, oh. Ya. Jadi ini udah maknanya udah dalam pasti ini ya kalau diurai. Oke. Selanjutnya Mbak Hesti Maesa ya, Kusuma dari Pucung Baca Semarang. Wah, ini luar biasa ini. Ya, Mbak Hesti ya. Kenapa di Magelang Mbak Hesti? Iya. Semarang kayaknya juga banyak prodi-prodi yang ya. Halo Mbak Pengen di Magelang aja, Pak. Oh, di Magelang aja. Pengen yang lebih dingin ya. Suasananya enak di sana, Pak. Enak ya. Oke. Terus ini Mbak Hesti kos di sini ya. Iya, Pak. Oke. Oke, semoga nanti betah ya di Magelang ya. Ini waktumu terbatas ya, jangan habiskan untuk mengurusi hidup orang lain. Wah, pasti Mbak Hesti ini nggak suka kepoin ya statusnya orang lain ya. Pasti diblokir semua ya. Oke, selanjutnya adalah Mas Yuwan Sandika Putra ya, ini dari Kaliabu. Nah, Kaliabu Salaman ya. Terima kasih keringat berkatmu kurasakan nikmat. Waduh, ini kayaknya juga puitis juga ini. Aduh, oke. Yang ini siap-siap. Nanti karena kita ada materi sastra juga ya. Tapi sastra yang mungkin lebih kita arahkan untuk siswa-siswi sekolah dasar ya. Ya ini besok jadi kalau Mbak siapa Devi dan Mas Yuan ini sama-sama menjadi guru SD, mungkin akan jadi kompetitor berat nih ya untuk kompetisinya ya nanti ya. Sama-sama puitis ya. Oke, selanjutnya adalah Mbak Melisa Keisha Alwi ya, ini dari Mesir ya. Luar biasa, ini dari Mesir loh. Mesir Jarian. Ini kabupaten apa? Kecamatannya mana ya, Mbak ya? Mbak Melisa. Mana? Salam ya. Oh, kecamatannya ini pindah di depan ya tadi ini. Model baru ini ya. Oke, dari Salam ya. Setiap kesulitan selalu ada kemudahan, setiap ada masalah pasti ada solusi. Betul sekali ya. Hanya kita gigih atau tidak ya nanti mencari solusi tersebut.
Ada Mas Nur Fauzian, ada Mbak Atika Fauziah dari Gondowangi Sawangan, ya. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, ya. Oke. Selanjutnya Mbak Anissa Alfia dari Keranggan Temanggung. Jika orang lain bisa, maka aku juga bisa. Wah, ini saya setuju, ya. Saya juga termotivasi itu. Jadi ketika orang lain itu bisa, kok dia bisa ya gitu ya. Nah, akhirnya di sini kita melakukan analisis. Apa sih yang menyebabkan dia bisa gitu ya. Oh, ternyata dia melakukan ini. Sehingga kita bisa menduplikasi. Gitu ya. Bisa. Mbak Putri Asmasta. Alhamdulillah Mbak Putri. Ya. Alhamdulillah selamat datang Mbak Putri. Ya. Setelah perjuangan panjang Mbak Putri ya. Alhamdulillah Pak Adit juga gigih ya membantu Mbak Putri ini. Mbak Putri, salam buat bapaknya ya nanti ya, Pak Aziz ya. Pak Aziz, nanti semoga sehat-sehat terus di sana ya. Kemudian ini moto hidupnya adalah menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini. Ya, luar biasa. Selanjutnya ada Mbak Puput ya dari Purworejo. Motonya adalah usaha tidak pernah mengkhianati hasil. 100% valid nih. Ini baru ngetrennya kayak gitu ya, 100% valid ya. Gitu ya. Jadi hasil tidak mengkhianati proses atau proses tidak mengkhianati hasil. Mbak Puput. Gimana? Ya, Pak. Iya. Hasil tidak mengkhianati proses atau proses tidak mengkhianati hasil? Hasil tidak pernah mengkhianati proses. Nah, gitu ya. Oke. Iya kan, kebalik kan? Iya, hasilnya tidak akan mengkhianati proses. Ya, walaupun skornya sama ya, tetapi hasil yang lain itu akan berbeda-beda. Mbak Yulfate ini dari Bakungan Progorejo Temanggung ya. Dream it, believe it, and make it happen. Wes. In English ya ini ya. Ini jago bahasa Inggris nih kayaknya. Nanti Agris ini ya. Kemudian Ispra Tri Ardianto. Mas Ispra ini dari Sumatera Selatan. Kalau tadi Mbak Anissa tadi Mbak Sumatera mana ya? Sama ya? Iya, Pak. Oh, Sumatera Selatan. tetanggaan ini. Jauh. Oh, tetangga jauh ya? Iya. Oh, Mas Sama Musi. kerja. Ya, Oh, Pak Arif belum pernah ya ke Sumatera ya? Kalau ke Kalimantan pernah, tapi kalau Sumatera belum malah. Padahal dekat Sumatera ya. Dimiliki untuk membangkitkan semangat, membentuk cara berpikir sehingga akan terus maju dalam mencapai mimpi. Wes. Dimiliki untuk membangkitkan semangat. Wah, apa ini yang dimiliki ya Mas ya? Oke. Mbak Kartika Febriani dari Banjarsari, Ngadirejo Temanggung berusaha berdoa dan berjuang. Semangat, merdeka gitu ya. Mbak Hermita ya dari Paraan Temanggung, jawaban sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa ya. Oke, kemudian Mbak Cynthia dari Wonosobo ya, jangan menunggu, tak akan pernah ada yang tepat. Ya, tidak ada waktu yang tepat. Kok patah hati ini? Baru patah hati ini Mbak Cynthia ini. Cie-cie. Kalau baru patah hati itu harus disyukuri ya, karena kalian akan mendapatkan yang baru gitu kan. Yang baru kan biasanya seneng kan. sakit. Oh, sakit ya. Tenang Mbak, masih banyak di dunia ini, masih banyak ya kan. Kemudian Mbak Saiful Anwar ya, dari Purworejo juga. Bekerja keraslah hingga kaya raya. Wah. Dan tetanggamu mengira bahwa dirimu pesugihan. Maksudnya apa ini? Bahaya ini ya. Gimana Mas? Ini kan Pak, maknanya tersirat. Oh, tersirat. Gimana ini maksudnya?
Bekerja keraslah hingga kaya raya dan tetanggamu mengira dirimu pesugihan. Tersiratnya apa, Mas? Jadi anu ya, apa itu namanya? Kita kita kaya gitu ya. Kaya raya. Wah, sulit ya Pak Arif menafsirkannya ini ya. Iya, biar itu aja Pak, biar banyak perspektif dari masing-masing orang. Oke. Tapi saya sebenarnya dapat core intinya sih sebenarnya. Core intinya ada sih, tapi mungkin akan ini kalau dimaknai secara gamblang akan konotasinya negatif ya. Jadi, tetapi saya insya Allah tahulah makna positifnya ya. Ini yang tidak terlihat ya, tidak terlihat. Oke, ya ini dimaknai sendiri-sendiri aja ya. Kemudian ada Mbak Nur Fauzan, Mas atau Mbak ini ya, Mas Nur Fauzan ya, dari modal Temanggung ya, tetap berbuat baik meskipun tidak ada yang peduli dengan kita ya, betul. Jadi kita berbuat baik tidak untuk dilihat oleh orang lain gitu ya. Mbak Aulia dari Japunan. Woi, Japunannya mana Mbak? Saya Japunan loh. Mbak Zalwa. Mbak Aulia Zalwa. Halo Mbak Aulia. Wah, ini kayaknya baru. Oh, ini Mbak Zalwa. Japunannya mana Mbak Zalwa? Gimana? Loh, saya juga perumahan Griyorejo Indah. Zaman jalan apa? Jalan apa? Halo Mbak Zalwa. Suaranya putus-putus, Pak. Oh ya. Di jalan apa Mbak? Jalan gereja. Oh, jalan gereja. Tahu rumahnya Kenso nggak? Ya. Iya. Anaknya Bu Santi. Heeh. Ya tahu. Wah, ternyata kita tetanggaan ya. Sampean jalan gereja masuk tadinya. Oh, Ya. saya di Jalan Kenari 181 ya. Rumahnya mana? Jalan Kenari 181 Mbak. Jalan Kenari. Oh iya. Kan sudah banget toh. Sampean putranya siapa? Pak siapa? Pak? Pak Sugeng? Pak Estu. Pak Estu. Oh, Estu Widodo. Estu Priyo. Oh, Estu Priyo. Oh, iya. Oh, situ toh. Ya. Baru tahu saya malah. Ya, oke. Iya. Oh, jalan gereja nomor berapa, Mbak? 49. Berapa? 249. Oh, 249. Oke, tapi saya bentar lagi pindah sih. Aman, Mbak. Tenang aja. Rumahnya Pak Arif sama Bu Eta ya? Depannya Bu Eta. Iya. Oke. Oke, Mbak. Lanjut ya. Mbak Umi Khafifah ya. Mbak Umi Khafifah dari Wonosobo. Apa yang kamu lakukan saat ini adalah apa yang kamu dapatkan besok, maka lakukanlah yang terbaik. Betul, saya setuju juga ya. Oke, menghadapi Muhammad Iqbal Hamaidi ya, dari Salaman, pergi karena tugas, pulang karena semangkuk mie ayam dan segelas es teh sambil mendengarkan musik indie di Konoha. Ini Naruto banget ini kayaknya. ini maknanya tersirat teman-teman. Jadi jangan dimaknai secara gamblang ya, langsung ya. Tapi
harus didalami ya itu ya. Itu kan Mas Iqbal? Iya Pak. Iya. Ini banyak yang tersirat ya. Ada Mas Imam Khairul Malik ya dari Progowati Mungkit. Dekat kali Progo ini pasti. Ojo seneng remehke marang lian. Wah, ini betul ya. Kita tidak boleh meremehkan orang lain gitu ya. Karena bisa jadi orang lain itu bertransformasi ya. Kita jadi yang kena gitu ya. Kemudian ada Mas Ibnu Triuntoro Putro ya, ini dari Borobudur Jawa Tengah ya. Tetap sambat, jangan semangat. Nah, saya dapat meme-nya itu adalah tetap putus asa, jangan semangat gitu ya. Nah, ini sering kebolak-balik seperti ini, tetapi satu hal yang saya heran ketika saya melihat meme itu ya, itu saya berpikirnya tetap positif gitu ya. Saya nggak tahu, termasuk saya membaca punyanya Mas Ibnu ini tadi, mungkin karena kita tahu ini adalah sesuatu yang hanya dibalik saja ya, sehingga kita tetap termotivasi gitu ya, tetap termotivasi. Semoga begitu juga dengan yang lainnya ya. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah ini beberapa, saya nggak tahu apakah ini ada 48 atau tidak, tetapi dari tulisan teman-teman semua ini tadi, jujur sangat menginspirasi kita juga, ya, mengingatkan kita juga ya, bahwa dari proses ini tadi banyak sekali yang kita dapatkan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ya, kita akan melakukan kontrak perkuliahan ya. Di sini, sebentar. Nah, untuk Moka masih belum bisa kita akses ya. Jadi hari ini nanti kita membuat kontrak perkuliahan terlebih dahulu ya. Jadi kontrak perkuliahan untuk konsep dasar bahasa Indonesia. Oke. Bentar ya. Oke. Terlihat teman-teman kontrak perkuliahannya? Sudah ya, alhamdulillah. Oke, ini saya buat secara resmi ya, berita acara kontrak perkuliahan konsep dasar bahasa Indonesia. Ini mohon maaf kodenya saya belum bisa update dulu ya. Ini 0305. Nah, pada hari Selasa tanggal 6 bulan April tahun 2021 ya, sesuai kesepakatan antara dosen pengampu dengan mahasiswa program studi S1 PGSD telah disepakati sebagai berikut ya. Satu ya, yang pertama ini sudah menjadi standarnya akademik, jadi Pak Arief tidak bisa merubah-rubah ya. Jadi bahwa teman-teman wajib menghadiri perkuliahan ini minimal itu 75%. Kalau teman-teman tidak menghadiri sebanyak 75%, maka teman-teman tidak akan mendapatkan nilai untuk atau tidak boleh mendapatkan kesempatan untuk asesmen akhir semester ya. Maka pastikan teman-teman semua melakukan presensi ya di setiap pertemuannya. Nah, presensi di sini adalah ada kehadiran, ada hadir ya, ada izin, ada sakit ya, juga ada yang terlambat juga, late ya, atau lupa ya. Kemudian yang terakhir adalah absen atau alfa ya. Jadi biasakan teman-teman semua untuk menggunakan istilah presensi ya, jangan absen ya. Karena kalau absen itu kita tidak hadir, ketidakhadiran kalau absen itu. Tapi kalau presensi adalah kehadiran. Kemudian yang kedua, berpakaian rapi dan sopan serta mengenakan seragam sesuai hari gitu ya. Nah, ini dari teman-teman semua ini tadi saya lihat kayaknya hanya satu yang pakai merah kayaknya. Mbak yang dari Semarang tadi, Mbak siapa? Tapi saya nggak tahu bajunya ya, apa menggunakan putih atau tidak. Tapi teman-teman, untuk Zoom yang berikutnya, saya berharap teman-teman semua wajib mengenakan seragam
ya, sesuai harinya. Misalkan ini hari Selasa kan, ini masih menggunakan merah putih, maka teman-teman semua zoomnya menggunakan merah putih ya, karena itu akan memunculkan habit tadi, pembiasaan tadi gitu. Memang jadwal bajunya apa Pak? Ya, untuk jadwal bajunya ya, untuk hari Senin Selasa itu mengenakan baju merah putih ya, Senin Selasa. Kemudian hari Rabu dan Kamis, teman-teman semua idealnya memiliki seragam kelas gitu ya. Seragam kelas yang batik ya, bukan yang nanti di kayak seragam ormas, bukan ya. Yang ada bordiran-bordirannya itu bukan ya. Tetapi batik kelas. Nah, baru yang hari Sabtunya itu Jumat Sabtu ya. Nah, Sabtu libur, jadi hari Jumatnya itu pakai seragam bebas ya. Bebas bukan berarti bahwa di situ kemudian boleh menggunakan celana pensil, kemudian pakai celana ketat, tidak ya. Kita tetap menghargai etika akademik ya. Jadi teman-teman semua sebagai seorang calon guru tetap berpakaian sesuai dengan sesuai dengan pembentukan karakternya gitu ya. Sebagai contoh saja ya, ya, silahkan Mas. Senin itu kan merah putih. Merah putihnya gimana Pak? Celananya merah, bajunya putih gitu. Yonda, merah putihnya kan sudah ada atau kemarin gambar desain bajunya? Belum dapat? Kurang tahu Pak. Oh ya. Iya, nah. Belum dapat Pak. Untuk sementara ya. Jadi gini teman-teman, ini perlu saya sampaikan juga berkaitan dengan seragam. Jadi seragam dulu awalnya kami mengadakan ya pengadaan, kemudian mahasiswa tinggal mengganti pembiayaannya saja, gitu ya. Namun sejak bulan September kemarin kita mendapatkan aturan baru dari universitas, gitu, bahwa kita tidak boleh melakukan pungutan kepada mahasiswa. Nah, jadi teman-teman semua terkait dengan seragam, nanti teman-teman semua itu pengadaannya secara mandiri, ya, secara mandiri. Dan nanti untuk desainnya, nanti Pak Arif coba carikan ya, yang draft desain yang kemarin, ya. Nanti untuk bisa kita bagikan sehingga nanti kriterianya terpenuhi, ya. Misalkan dari yang seragam merah putih itu celananya tetap hitam ya, bukan celana merah ya. Kemudian bajunya putih, hanya putihnya itu dikombinasi dengan warna merah. Nah, kombinasinya di mana? Biasanya ada di lengan ya, lengannya yang sini ya, yang bukanan ya, pergelangan ini ya. Pergelangan ini di leher, sama ada juga yang di kantong-kantong itu dibikin merah-merah gitu ya. Tapi nanti ada kriterianya sendiri. Maka nanti mungkin saya sampaikan ke Kaprodi ya, untuk bisa meng-share desain bajunya, desain seragamnya, sehingga teman-teman semua untuk bisa mengenakan itu. Nah, untuk sementara ini karena memang belum ada ya untuk teman-teman semuanya, mungkin sementara teman-teman mengenakan baju berwarna putih gitu ya, selama perkuliahan. Baju berwarna putih, kemudian untuk yang mahasiswi itu mengenakan hijab berwarna merah gitu ya, gitu. Begitu ya Mas ya. Nanti informasi lebih lanjut mungkin akan kita sampaikan via pengumuman saja ya, nanti biar lebih clear gitu. Ya Pak, terima kasih. Oke. Selanjutnya adalah batas toleransi keterlambatan. Nah, ini teman-teman, toleransi kelembatan selama perkuliahan kita masih Zoom ya. Mungkin Pak Arif juga tidak bisa membatasi secara saklek ya, bahwa itu harus 30 menit. Karena kondisi jaringan di masing-masing mahasiswa kan berbeda-beda ya. Tetapi intinya adalah saya menghimbau pada teman-teman semua. Jadi ketika kita mengikuti suatu kegiatan ya, kita tidak bisa mengikuti secara utuh, itu biasanya kita dapat ilmunya juga separuh-separuh gitu ya. Nah, maka ini silahkan nanti teman-teman bisa diupayakan terkait dengan hal tersebut.
terkait dengan kehadiran Pak Arif. Untuk toleransi keterlambatannya Pak Arif fleksibel saja selama masih daring. Tapi kalau nanti luring ya teman-teman, untuk keterlambatan kehadiran maksimalnya adalah 30 menit ya. Termasuk Pak Arif. Kalau Pak Arif 30 menit tidak memberikan informasi ke teman-teman semua, maka perkuliahan di hari itu adalah kita mungkin kosong, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita akan membahas berkaitan dengan penilaian. Nah, teman-teman semua, penilaian ini menjadi satu unsur yang sangat Pak Arif perhatikan, karena Pak Arif ingin memberikan penilaian yang berkeadilan. Ya. Apa yang dimaksud dengan penilaian berkeadilan? Itu jadi saya inginnya menilai seseorang itu bukan karena wah dia dekat dengan saya nih, sehingga dia pasti nilainya bagus. Wah dia sering bantu saya, pasti nilainya bagus. Tidak. Ya. Jadi saya menilai teman-teman semua itu berdasarkan 6 aspek ini. Ya. Ada kehadiran, ada tugas, ya. Kemudian ada keaktifan di dalam kelas, ya. Kemudian ada penilaian sikap juga, ya. Jadi sikap selama teman-teman semua, baik cara bicaranya, cara bertingkah lakunya, cara menyapanya, nah dan seterusnya, itu masuk dalam kriteria penilaian juga. Begitu juga terkait dengan ATS dan juga AAS, itu juga menjadi bagian dari penilaian akhir. Sehingga penilaian akhir yang teman-teman dapatkan nanti itu tidak semata-mata hasil ATS, hasil OAS gitu ya, itu bukan. Tetapi sudah kita rumus, sudah kita desain sedemikian rupa sehingga nanti nilainya ada rinciannya gitu ya. Kenapa ini dapat nilai A? Oh, karena klausulnya ini ada rinciannya semuanya. Karena apa teman-teman? Penilaian ini nanti tidak hanya saya pertanggungjawabkan di dunia saja, tapi juga saya pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi teman-teman semua, insya Allah saya berusaha menilai secara objektif ya, sesuai dengan kemampuan teman-teman semua. Dan di sini saya ada satu fitur tambahan, namanya adalah penilaian transparansi ya, transparansi penilaian. Jadi teman-teman, nilai akhir kalian itu nanti tidak hanya bisa dilihat di akhir saja, ya, tapi ini akan diupdate secara periodik, ya, secara periodik, dan kalian bisa mantau, ya, melalui apa? Ya, melalui Google Sheet, ya, melalui link Google Sheet yang nanti akan Pak Arif bagikan, gitu ya. Nah, maka teman-teman semua, kenapa saya membagikan penilaian secara real time, gitu ya? Karena berdasarkan pengalaman saya beberapa waktu yang lalu, beberapa semester yang lalu, seringkali mahasiswa itu nilai akhirnya misalkan dia dapatnya C gitu ya. Kemudian kan dia otomatis melakukan remedial gitu kan ya. Nah, maka karena karena hasil remedialnya juga tidak begitu bagus ya, dan persentasenya juga kecil, sehingga nilai C itu tidak bisa berubah jadi otomatis jadi B atau A, nggak bisa. Karena apa? Dia sudah punya persentasenya. Nah, untuk menghindari hal tersebut ya, saya cita-citanya adalah semua mahasiswa itu nilainya baik gitu ya, dengan penilaian yang objektif tadi. Nah, maka nanti teman-teman semua dengan penilaian yang objektif itu tadi, maka rincian ini tadi bisa kalian pantau setiap minggu. Jadi kalian bisa, oh nilai kehadiran ini bobotnya sekian persen gitu ya. Ketika ini saya pertahankan seperti ini, maka nilai akhir saya akan berdampak nilainya sekian gitu kan. Nah, itu bisa dilihat nanti. Sehingga teman-teman untuk memperbaiki proses itu tadi ya, itu akan berdampaknya kepada hasil tadi. Gitu ya. Jadi bukan kedandapan di akhir semester gitu ya, baru wah, mbok saya nilainya dari B jadikan A misalkan. Ya kita kalau nggak punya dasar ya, tidak punya dokumen yang mendukung ya, kita tidak berani gitu ya. Karena apa teman-teman? Sebenarnya memberikan nilai 1 poin itu sebenarnya kecil gitu ya. Maksudnya itu bagi satu orang itu kecil gitu ya. Tetapi bayangkan di sini ada 48 mahasiswa ya. Ketika saya memberikan satu nilai tambahan untuk satu mahasiswa saja, maka saya sudah menzolimi 47 mahasiswa yang lain.
Nah, itu kan padahal dengan 1 poin itu, ya. Belum nanti kalau poinnya lebih banyak. Nah, maka saya tidak mau yang seperti itu. Saya inginnya adalah teman-teman, wah, saya pengen Pak di bagian ini saya masih kurang. Oke, ada perbaikan. Nah, silahkan tugas yang kemarin diperbaiki, gitu ya. Oh, saya kemarin keaktifannya kurang. Hari ini saya harus lebih aktif dari kemarin. Nah, maka keaktifannya ditingkatkan, gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa metani nilainya sendiri, gitu ya. Nilai akhirnya itu akan hasilnya seperti apa, itu akan muncul seperti itu. Nah, kemudian itu rincian penilaiannya. Sekarang kita diskusikan teman-teman terkait dengan persentase dari bobot masing-masing bobot penilaian, ya. Di sini kan ada kehadiran persentasenya masih saya kosongi, tugas, keaktifan, sikap, ATS dan AAS. Nah, silahkan ya teman-teman semua memberikan saran ya untuk nilai ini sehingga nanti kita peroleh mufakat ya. Jadi musyawarah untuk mufakat gitu. Nah, silahkan ini didiskusikan dulu ya. ATS itu mau berapa persen, AAS berapa persen, sikap berapa persen, keaktifan berapa persen gitu. Silahkan. Yang mau mengusulkan langsung angkat mikrofonnya ya. Usulan akan saya tulis ya. Setelah kita tulis nanti baru kita sepakati bersama. Ya, silakan. Dari siapa dulu? Mungkin kita bahas ATS dan AAS-nya dulu ya. ATS dan AAS ini berapa persen masing-masing? 10 aja, Pak. 10%. Ya, 10 Oke. 10 aja. 20, Pak. Oh, ada yang 20. 5, Pak. 5. Oh, 5%. Udah? Ya, Pak. Ya, oke. Terus sikap, keaktifan dan sebagainya? Sikap 20, Pak. 20. Sikapnya 20%. Ya. Pak. Sikap 20%, kemudian Keaktifan 10, Pak. 10%. Tugas 5%. Tugas 25, Pak. Pak, 20, Pak. berapa? 20, 30. 30, Pak. 10, 20, 20, 20, Pak. 20, Pak. 15. Pak. Kita tampung 8, dulu. Pak. 8%. Oke. Kehadiran 25, Pak. 25. 25, 15 aja, Pak. 15, Pak. 15, 10. 10, 30. Oke. 30, Pak. Oke. 11, Pak. 11%. Nah, ini kita diskusikan ya. Ini teman-teman pasti ada kecenderungan untuk meninggikan di bagian yang itu menurut teman-teman kalian unggul di sana. Ya. Nah, tetapi apakah itu akan selamanya baik? Nah, ini kita perlu analisis ya. Sebagai contoh ya, ini saya contohkan. Kehadiran saja. Kehadiran misalkan itu nilainya 30. Ya, 30%. 30%. Maka teman-teman semua, teman-teman hadir itu nilainya adalah 90. Kalau tidak hadir sakit atau izin, sakit itu nilainya adalah 80. Ya. Hadir. Kemudian sakit itu adalah 80. Ada izin itu adalah 70. Ya. Kemudian ada juga late ya atau lupa ya. Bukan terlambat, lupa itu nilainya 67. Ini lupa presensi ya. Tapi dengan batas waktu tertentu
Kemudian ada juga alfa atau absen. Ya. Ini nilainya 0. Nah, teman-teman, kita tidak akan tahu kondisi kita di selama 1 semester yang akan datang, gitu kan. Contoh saja, ini misalkan Miss A ya. Miss A itu dia hari pertama dia hadir, ya. Kemudian hari kedua dia tidak hadir. Maka skornya berapa, teman-teman? 45 ya, karena di average. 45 dari 30%, maka itu akan sangat berat ya. Sekalipun nilai tugas, keaktifan, sikap, ATS dan AS-nya itu tinggi. Ya. Karena 30%-nya ini tadi, ini untuk menaikkan menjadi 60 saja, kita harus punya 75 poin. Gitu kan? Ya kan? Nah, ini belum ditambah lagi misalkan hari berikutnya kalian lupa presensi. Ini hal yang sering Pak Arif temukan, ya. Pak, saya lupa presensi, Pak, gitu ya. Sehingga ini kalau kita average kan jadi berapa? Paling sekitar 50-an ya. 157 jadi 53. 54 lah, taruhlah. 54 itu nilainya masih C, teman-teman. Ya. Dan ini untuk mengupgrade ini menjadi nilai A, luar biasa. Ya. Maka teman-teman di sini kalau kita melihat rincian ini, kalau Pak Arif boleh menyarankan kalian mengambilnya bukan besar di satu titik, ya. Tetapi kita perlu antisipasi. Tugas juga seperti itu ya. Tugas, wah kita 25 Pak misalkan. Wah bobotnya tugas kan luar biasa tuh, 25 ya kan. Nah dengan 25 itu tadi teman-teman tidak mengumpulkan satu tugas saja, maka nilai yang kemarin nilainya 100 jadi 50. Ya kan? Nah, maka itu perlu hati-hati. Kemudian ada nilai keaktifan. Nah, nilai keaktifan ini memang akan menjadi bumerang juga. Khawatirnya, ini kan ada 48 mahasiswa, ya. Bisa jadi kemarin hari ini teman-teman semua aktif gitu ya. Aktifnya itu kan tapi nggak bisa 48 mahasiswa itu aktif semuanya, ya. Maka akan banyak teman-teman yang mendapatkan nilai standar, ya. Hadir, duduk, diam misalkan. Nah, itu nilainya standar, ya. Maka ini juga kalau terlalu tinggi berbahaya, gitu ya. Dan sikap juga sama. Sikap itu kan mungkin ya menurut kita apa itu namanya? Wah, sikap kayak gini biasa aja gitu ya. Tetapi kan ada juga sikap-sikap yang nanti tidak sesuai dengan tempatnya, gitu kan ya. Tidak sesuai dengan tempatnya. Nah, itu perlu dianalisis juga gitu ya. Sehingga nilai sikap teman-teman semua juga perlu mempertimbangkan. Gitu. Ya. Tapi untuk nilai sikap ya, teman-teman, memang ini biasanya Pak Arif jadikan sebagai nilai penolong gitu ya. Nilai penolong. Jadi ini nanti monggo desainnya seperti apa. Yang penting kalau sikap teman-teman tidak keterlaluan saja, insya Allah nanti masih dapat nilai standar gitu ya. Nah, nilai spesial untuk sikap itu untuk siapa ya? Yang benar-benar dia luar biasa. Dalam sikapnya itu di atas rata-rata. Gitu ya. Di atas rata-rata. Nah, maka yuk kita musyawarah mufakat ya, menemukan formulasi untuk penilaian yang sesuai dengan harapan teman-teman semua. Kita mulai dari ATS dan UAS. Nah, ATS dan UAS ini teman-teman, meskipun ini mungkin bagian yang paling teman-teman semua khawatirkan ya, tetapi semangat mengerjakan tugas itu biasanya muncul di ATS dan AS. Ya enggak? Ini ujian itu wah, besok AS gitu ya. Wah, itu hari ini mempengnya luar biasa gitu ya. Berbeda dengan wah, besok enak tugas, alah besok welah gitu. Gitu kan. Nah, maka ini mau didesain 5% ya Pak Arif, monggo-monggo saja ya. 20% mau 10% Pak Arif juga silahkan. Ya. Nah, yang pertama untuk ATS dulu. Sepakati bersama suara terbanyak kira-kira 5, 10 atau 20. Ya.
5, 10, 20 atau 15. 15, Pak. 15 ya. Diambil aman ya. Oke. Untuk KAS Sama, Pak. sama ya. Sama, Pak. 15. 5 ya, 15 ya. 15%. Oke. Selanjutnya ada nilai kehadiran. Jadi ini kan sudah 30 ya. Sisanya adalah 70 ya. 70 kalau ini dibuat rata-rata, misalkan gini aja. Ini tak buat average dulu aja semua ya. 15 maka kan nanti masih sisa 10 poin, ya kan? Nah, 10 poinnya itu akan dibagi 55 masuk kemana, atau ada yang mau di 25 kan? Masuk ke tugas, Pak. Masuk ke tugas. Jadi tugasnya 25%. 20 aja, Pak. 20. Tugasnya 20. Oke, terus? Satu lagi masuk ke hadiran, Pak. Masuk ke kehadiran 20% ya. Sikap aja, Pak. Sikap atau kehadiran? Ya. Sikap atau kehadiran? Sikap ya, Pak. Sikap. Sikap. Bukan kehadiran ya. Sikap, Pak. Sikap, Pak. Sikap aja, Pak. Oke, ya. Nah, 20% ya. Jadi ini 40, 15 masuk kehadiran, 15 masuk ke aktifan ya, 15 ATS dan 15 AAS ya. Nah, bedanya teman-teman, kalau keaktifan itu kalian bangun di setiap minggunya ya. Tetapi kalau ATS dan AAS itu ya satu hasil itu dia bobotnya adalah 15%. Gitu ya. Oke, sudah kita sepakati bersama ya. Oke. Untuk selanjutnya mungkin ada hal-hal yang perlu kita catat lagi ya. Dari apa itu namanya? Kontrak ini. Jadi di sini teman-teman ada form khusus yang berkaitan dengan hal-hal penting yang perlu dicatat dalam berita acara kontrak perkuliahan. Nah, ini kemarin ini dari kelas lain, nanti disetujui atau tidak silahkan. Keterlambatan masuk di video conference itu mohon dimaklumi oleh dosen. Nah, ini saya maklumi gitu ya. Ketika teman-teman terlambat, tiba-tiba keluar sendiri, kemudian masuk lagi dan seterusnya ya. Karena di sini Pak Arief mencoba merecord ya seluruh aktivitas yang sudah kita laksanakan, gitu ya. Kemudian yang kedua, waktu pengumpulan tugas diberi keterangan pagi, siang, sore. Nah, ini karena berkaca dari pengalaman dulu ya. Jadi Pak Arief itu biasanya deadline tugas itu bukan jam 12 malam. Ya. Jadi kita deadline tugas itu biasanya jam 3 pagi, jam 4 pagi gitu ya. Nah, kenapa Pak Arief memilih seperti itu? Karena Pak Arief memberikan penghargaan ke teman-teman yang biasa bangun pagi. Ya. Contoh, hari Selasa ini, Pak Arief memberikan tugas pada teman-teman semua. Ya, memberikan tugas kepada teman-teman semua. Kemudian deadline-nya kan otomatis H-1 ya. H-1 dari hari ini. Maka deadline-nya harusnya adalah Senin jam 12.00. Ya. Senin bukan jam 12.00 tapi jam 24.00. Nah, maka Pak Arief biasanya memberikan deadline-nya saya tambahi 3 jam. Ya. Sehingga masuknya deadline-nya adalah Selasa pukul 3.00. Ya, pukul 3.00. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman lebih suka yang 12.00 atau lebih suka yang 3.00? 14.00. 3.00. Ya. Oke, jadi teman-teman banyak yang bangun pagi ini ya. Saya berpikir positifnya ke sana. Jadi ini adalah hal-hal yang mungkin nanti perlu Pak Arief sampaikan. Jadi jangan kaget ya nanti kalau ada deadline, wah
kok jam 3 pagi ya gitu ya. Jadi memang itu adalah untuk memotivasi juga teman-teman untuk bisa bangun pagi seperti itu. Nah, selanjutnya okay. Nah, selanjutnya di bawahnya mungkin ada catatan tambahan yang perlu kita tuliskan agar nanti pedoman ini benar-benar bisa digunakan gitu ya ke depannya. Ada lagi? Silakan. Itu Pak, biasanya kan kalau pengumpulan tugas, misalkan ada mahasiswa yang lupa gitu, apakah itu ada toleransi, misalkan habis berapa waktu deadline gitu? Oke. Iya, benar sekali. Jadi toleransi pengumpulan tugas ya. Nah, di mata kuliah Pak Arif ya, ketentuan pengumpulan tugas itu adalah bahwa ketika deadline-nya misalkan hari ini maksimal jam 3 gitu ya, jam 3 pagi, nah maka setelah itu akan kita hitung, tetap kita terima Mbak, tetap kita terima, namun dengan sistem pengurangan skor 1 poin setiap harinya ya. Ini dengan asumsi nilai 10 ya. Tetapi kalau dengan asumsi nilai 100, maka pengurangannya adalah 10 poin setiap hari. Oke. Nah, sebagai contoh ada mahasiswa namanya misalkan Yuli misalkan. Yuli ini mengumpulkan tugas yaitu harusnya adalah deadline-nya hari ini jam 3. Dia mengumpulkannya jam 6 pagi. Maka sudah berlaku aturan bahwa nilai maksimal yang didapatkan oleh Dewi adalah nilai maksimal dikurangi 10 poin. Jadi nilainya jadi 90 poin. Sehingga di sini bisa kita pahami bahwa batas toleransi pengumpulan tugas itu adalah sebenarnya 10 hari sebenarnya. Iya kan? Sebenarnya 10 hari, tapi di hari 10 nanti sudah tidak dapat apa-apa. Iya kan? Karena apa, nilainya habis ya. Dikurangi 1 poin, 10 poin, 10 poin setiap harinya. Ya. Nah, maka teman-teman semua tetap Pak Arif terima, namun dengan syarat dan ketentuan berlaku seperti itu. Pak, dari mana Pak Arif tahu itu ada lead-nya berapa hari gitu ya? Nah, nanti di dalam sistem Moka itu akan terbaca otomatis teman-teman. Kalian telat 1 menit, itu nanti statusnya juga ada. Late 1 minute. Ya. Kalian telat 1 jam, 30 menit. 1 hour, 13 minutes. Kayak gitu. 30 minutes ya. Nah, dan seterusnya. Semuanya akan untuk pengumpulan tugas nanti Pak Arif optimalkan dengan menggunakan Moka. Seperti itu. Ya. Jadi untuk pengumpulan tugas ya, dengan pengurangan skor ya 10 poin di setiap harinya. Hari keterlambatan. Gitu. Nah, namun ini juga berlaku untuk teman-teman yang mengumpulkan lebih awal ya. Mengumpulkan lebih awal, maka ini kita tambahkan juga poinnya gitu ya. Misalkan deadline-nya harusnya besok gitu ya, teman-teman mengumpulkannya hari ini, akan ada tambahan poin khusus ya dari Pak Arif gitu. Oke, ada lagi teman-teman yang mau dituliskan di sini? Sudah ya. Nah, selanjutnya di sini di sini sudah Pak Arif cantumkan juga nama, tanggal ya. Dan juga di sini Pak Arif minta 1 nama mahasiswa yang 3 ya. 3 nama mahasiswa untuk nanti kami masukkan ke dalam ke dalam berita acara ini, dan nanti setelah Pak Arif cetak nanti teman-teman Pak Arif minta untuk hadir ke kampus ya, atau mungkin secara daring saja untuk ditandatangani.
ya. Boleh tanda tangan secara virtual ataupun tanda tangan secara langsung juga tidak apa-apa, gitu ya. Nah, ini saya setting dulu biar apa? Bisa naik ke atas. Oke. Mahasiswa yang pertama siapa nggih? Mungkin PJ mata kuliah saya dulu ya. Ya, Pak. Oke, Mbak siapa? Nur Oktaviana. Siapa? Nur Oktaviana. Nur. Ini ya. Ya. Oktaviana. Sudah. Ini aja ya. Pakai K. Ya. Okta. Oh, ini pakai K. Ya, sama F bukan P. Oh, Oktaviana. Gini ya. Mbak Nur Oktaviana. Ya. Loh, nggak pakai V ya, pakai F ya, bener ya. Terus ini nanti yang kolom kosongnya untuk tanda tangan ya. Selanjutnya Mbak atau Mas siapa ini? Saran dari teman-teman. Baiknya ketua kelas, Pak. Oh, ketua kelasnya. Nggih. Mas siapa? Saiful, Pak. Mas Saiful. Saiful siapa? Fahri, Pak. Fahri Saiful Anam. Fahri ya. Gini. Pak. SIA, Pak. SIA. Sahri. Coba tak lihat di kolom chat aja. Fahri ya. Oh. Fahri Saiful Anam Syai. Fahri Saiful Anam. Ini Mas ya? Oke, Pak. Oke, nggih. Lanjut yang ketiga. Siapa kira-kira? Atau Mas Fahri yang menunjuk ya? Gimana, Pak? Mas Fahri aja yang menunjuk, satu lagi mahasiswa. Satu lagi. Bentar, Pak. Ya. Siapa Mas? Yuan, Pak. Yuan. Oh ya, Mas Yuan siapa? Yuan Sandika. Sandika. Ini ya. Oh. Sandika. Gak apa-apa, nanti jadi prasasti ya ini nanti ya. Oke, teman-teman, insya Allah nggak ada yang keberatan ya dengan kontrak kuliah kita pada pagi hari ini, ya. Insya Allah Ya, baik. Terima kasih. Ini nanti akan saya lengkapi, kemudian saya unggah juga di sistem Moka, ya. Nanti sehingga teman-teman membutuhkan kapanpun, insya Allah sudah bisa diakses di sana, ya. Nah, teman-teman semua, saya Pak Arif juga akan menampilkan satu desain penilaian yang sudah saya ceritakan tadi, bahwa kita akan menggunakan Google Meet, ya. Maka nanti silahkan teman-teman semua bisa memantau. Nah, tapi ini linknya belum saya bagikan hari ini ya, karena nanti Pak Arif juga masih akan melengkapi terlebih dahulu terkait dengan nama teman-teman semua di dalam linknya ini tadi. Tapi ini saya memberikan gambaran untuk penilaian saya di semester yang kemarin, ya. Di semester yang kemarin sudah saya terapkan, dan ini alhamdulillah mendapatkan respon yang cukup positif dari mahasiswa juga. Dan di akhir semester juga tidak banyak mahasiswa yang melakukan komplain terkait dengan nilai, ya.
Nah, ini teman-teman gambarannya ya. Jadi di sini nanti kalian juga bisa melihat penilaian untuk mata kuliah yang lain juga ya. Nah, karena ini sekaligus saya gunakan sebagai sarana ya untuk meningkatkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas begitu ya. Jadi ini sudah otomatis kita menggunakannya Sheet ya, Google Sheet ya, dimana itu kalau pakai Office biasanya kita menggunakan Excel gitu. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk salah satu fitur pembelajaran yang ya kita sedikit milenial gitu ya. Gitu. Tuh nilai akhirnya, dan kayaknya berat sekali ini anunya. Mungkin database-nya sudah terlalu banyak gitu ya. Nah, begitu teman-teman semua, dan hari ini karena memang kita belum bisa simulasi dengan Mocha gitu ya, karena ini baru rame di grup ya bahwa Mocha mengalami down, dan ini Kadifnya sudah menghubungi kita juga ya. Kita tunggu saja, semoga nanti dari pihak universitas bisa segera menormalkan sistemnya begitu. Yeah. Oke, itu teman-teman. Nanti untuk sisanya ini, jadi kita kan harusnya sampai jam berapa ya? 9 lebih 9.30. Nah, ini masih sisa 30 menit. Maka sisa 30 menitnya nanti teman-teman saya pandu dalam penggunaan Mocha-nya ya. Bagaimana cara masuk kelas, kemudian bagaimana presensinya gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman semua akan kita pandu via video YouTube saja ya. Karena kalau nanti kan tidak bisa ya. Nah, mungkin nanti bisa videonya bisa besok atau kapan, intinya kami menunggu sistem dari Mocha-nya siap terlebih dahulu. Itu ya. Oke, mungkin itu saja dari Pak Arif. Terima kasih atas kehadiran dan juga atensinya pada pagi hari ini. Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa teman-teman semua. Dan di sini ada 48 ya sampai 49 mahasiswa. Insya Allah Pak Arif mendapatkan 49 inspirasi baru gitu ya dari teman-teman semua ya. Dan kami berharap dari perkuliahan ini nanti tidak hanya keilmuan saja yang kita dapatkan, tetapi juga kita bisa menghasilkan produk-produk yang bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Ya. Baik teman-teman semua, sepertinya banyak yang belum sarapan ini ya kayaknya ya. Maka perkuliahan kita pada pagi hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas kehadirannya, dan mohon maaf mungkin dalam saya menyampaikan banyak kekurangan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.